Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Pisces dengan selingkuhannya. Tapi ya seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai situasi antara Pisces dengan selingkuhannya. Nah, jadi kalau Mari bilang kayak gini ya, di sini tuh nampaknya Pisces merasa terbantukan sekali dengan kehadiran selingkuhannya gitu ya. Jadi kalau dibanding-bandingkan Pisces nih ya, saat sekarang terutama dibandingkan antara si selingkuhan sama si pasangan sah, Mari melihat bahwa Pisces bisa lebih memberikan nilai plus ya kepada si selingkuhannya ini gitu ya. Jadi itu tuh kayak kalah banget untuk saat sekarang posisi si pasangan sah jika dibandingkan dengan si selingkuhan. Selingkuhan di matanya Pisces baik gitu ya, perhatian, sayang sama dia, lebih ganteng, lebih kaya, lebih care, lebih paham sama dia gitu ya, lebih bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batinnya dia mungkin di sana gitu ya. Jadi kayak ini tuh semua jempol itu bisa dikasihkan itu tuh sama si selingkuhan gitu ya. Nah kalau si pasangan sah iya dapat jempol, tapi jempolnya posisi kebalik gitu. Nah di sana ya. Jadi yang seperti kehadiran dari si selingkuhan ini, Mari rasa sangat-sangat membantu sekali ya menurut Pisces, bagi Pisces gitu ya, sangat membantu sekali. Nah seperti itu. Jadi kok kayak ini Mari lihat bisa Piscesnya lagi merasa goyang banget ya dalam kehidupan pribadi. Jadi bisa juga di sana tuh agaknya ada konflik yang baru aja kejadian ya dengan si pasangan sah, atau memang sepanjang hubungan belakangan hari dengan si pasangan sah lebih kayak kelihatan masalahnya aja gitu ya, lebih kayak bisa ketemu sama problemnya aja daripada ketemu sama suasana membahagiakan, menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi di situ tuh dingin sudah dengan si pasangan sah gitu ya. Jadi kayak yang hampir-hampir sedikit sekali menurut Pisces ya, ada keharmonisan yang bisa dia rasakan dengan si pasangan sah gitu ya. Jadi kayaknya lebih mudah ngebangun hubungan dengan si selingkuhan jika dibandingkan dengan si pasangan sah. Tapi ya gitu ya, beberapa dari Pisces ini memang sih kalau untuk mau berumah tangga atau mau lebih ngeseriusin dengan si selingkuhan, Mari rasa dia bukan ke situ memang targetnya gitu ya. Bukan ke situ memang targetnya. Ya bisa-bisa walaupun hubungan dengan pasangan sah itu nampaknya ini banget ya, menantang banget gitu ya. Nampaknya kok kayak nggak ada bahagia-bahagianya gitu ya. Tapi jika dilihat-lihat dari kartu tarot ini, Mari lihat tuh si Piscesnya ya menganggap si selingkuhan ini Mari lihat hanya sebatas kayak kekasih, atau ya belum lagi saat sekarang ada kepikiran untuk yang serius-serius dalam artian komitmen, misalnya ya dibuang itu si pasangan sah, diangkat statusnya si selingkuhan ini jadi yang sah gitu ya. Mungkin ya memang fasenya saat ini tuh belum ada ke arah sana Piscesnya. Yang penting aku dan kamu kita bersama ya. Nah
kayak gitu ya. Jadi jauh lebih penting kualitas dari hubungan ini gitu ya, jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk statusnya gitu ya. Ya mungkin juga ngerasa bahwa kayak gini aja pun udah enak kayak gitu ya, atau kayaknya ya nggak mungkin juga bisa bercerai dengan si pasangan sah gitu ya, karena banyak pertimbangan-pertimbangan di situ gitu ya. Jadi biarin aja lah yang memenangkan status sebagai istriku, suamiku, ya biarkan aja lah itu si pasangan sah. Tapi yang memenangkan hatiku gitu ya, yang memenangkan cintaku, aku udah akan pastikan bahwa itu adalah si selingkuhanku ini lah, kayak gitu ya. Gitu ya. Jadi di sini kalau Mari lihat sih memang si selingkuhan baik banget sama Piscesnya gitu. Kayaknya ini tuh memang apa ini apa ya, memang twin flame-nya. Tapi memang untuk sampai sekarang model twin flame-nya itu tuh tidak yang model twin flame yang menyakitkan. Tidak. Ini tuh kalau Mari bilang sih masih kayak, dan ada kemungkinan besarnya ini twin flame yang langgengnya gitu ya. Ini ibaratnya kalau pecahan puzzle, mereka berdua ini tuh kayak ketemu sama sudut tepatnya. Jadi ini tuh sama kecocokan kompatibilitasnya itu tuh memang kena gitu loh. Jadi ini tuh bukan twin flame yang salah model gitu ya. Kan ada itu 2 model twin flame-nya. Ada satu yang isinya itu tuh menyakitkan banget gitu ya. Menyakitkan banget gitu. Lahir dan batin itu tuh bisa saling melukai, atau ada salah satu yang bisa sampai berubah menjadi zombie gitu ya. Mati gara-gara masih hidup tapi sudah mati gara-gara ketemu sama twin flame gitu ya. Tapi ada itu tuh setaunya Mari twin flame yang memang dia akan selama-lamanya tidak bisa bersatu di dunia fisik, di dunia sosial, di dunia ya apa adanya lingkungan gitu ya. Memang nggak bisa bersatu gitu. Tapi jiwa itu tuh nempel terus gitu ya. Menyala di sini, menyala di sana. Yang kayak gitu tuh. Jadi ini tuh bisa memang hubungan Pisces dengan si selingkuhannya yang ini nggak putus-putus. Sampai berangkat nanti balik lagi berlindung ke rumah asal gitu ya, kembali kepada Tuhan. Ini bisa nih masih terus gitu loh, panjang gitu ya, panjang gitu, nggak ada putus-putusnya sana, nggak ada berakhirnya hubungan ini, akan menyala terus hubungannya mereka berdua ini, itu loh. Nggak bisa saling melepaskan tuh nggak bisa. Ya gimana, ini tuh kayak yang mata uang gitu loh ya, satu tapi 2 gitu ya, sisi sini sama sisi sana gitu, tapi utuh satu gitu. Nah beginilah model relationship-nya Pisces dengan si selingkuhannya ini. Dan mereka ini tuh berselingkuh ini bukan mengejar sebatas kesenangan fisik gitu ya, hanya sebatas misalnya omong kosong, lonjakan hormon, kimia tubuh gitu ya, enggak ya. Hubungan mereka berdua ini tuh Mari lihat ya pakai hati di sana.
Makanya sulit ini untuk lepas. Memang tidak memaksakan untuk bersama gitu ya, sah gitu sebagai suami istri, enggak memaksakan diri gitu ya, sama sekali enggak maksain diri mereka berdua, karena secara intuitif pasti mereka berdua ini tuh tahu gitu ya, bahwa dalam kehidupan yang ini untuk berstatus sebagai suami, berstatus sebagai istri itu tuh nggak bisa, atau ya tadi mereka itu tuh udah melampaui itu gitu loh, nggak penting-penting legalitas negara, sesuai dengan norma agama, adat budaya gitu ya, udah mereka lampaui itu. Mari lihat ya, di sini tuh ya aku sudah bertemu nih sama api hidupnya aku gitu ya. Namanya api hidup tuh kan, twin flame itu kan api kehidupan gitu ya, api ruh, api jiwa gitu ya, api jiwa. Nah jadi ya gimana tuh, sepanjang jiwa masih menyala, masih beredar di muka bumi ini, ya nggak akan mati-mati gitu ya. Soalnya kalau mati api twin flame itu, ya mati kehidupan. Saat tubuh fisik ini tuh mati, tidak berfungsi lagi. Gitulah kuatnya hubungan Pisces dengan si selingkuhannya ini. Gitu ya. Jadi tulus ini, saling menyayangi itu tuh setidaknya sampai saat sekarang tulus. Gitu ya. Tulus banget. Kalau perkara berantem, ribut-ribut, ya namanya ada dua manusia ya, ada dua jenis ego di situ gitu kan. Tapi ya kalaupun ada ribut-ribut gitu, itu hanya akan menjadi bunga-bunga relationship aja ya. Bentar juga elok lagi, mesra lagi, baik lagi gitu. Karena jiwa itu tuh tahu bahwa cepat atau lambat keributan sebagai manusia ini tuh harus diselesaikan gitu ya. Ada kepentingan jiwa yang ingin nyaman gitu loh. Makanya cepat ini tuh bisa berbaikan, atau nggak usah pun dikatakan cepat, tapi akan ada momennya gitu ya. Bisa aja memang namanya twin flame ya, bisa diam-diaman sampai berapa masa, berbulan-bulan, bahkan bisa itu tuh hubungan yang kayak gini tuh diam selama bertahun-tahun gitu ya. Tapi nanti ketemu lagi gitu. Bersatu lagi, kayak gitu, baikan lagi gitu ya. Secara otomatis itu. Ibaratnya kayak kita dengan diri kita sendiri ya. Kita tuh kan kadang-kadang tuh kesal, ini orang kok bodoh banget kan, kita mau tuh ngamuk sama diri kita ya. Benci kita sama diri kita, tolol banget kok mau lah ngelakuin itu tadi, malu-maluin, merugikan, bodoh, bego, kan kita mau marah-marahin dirinya kita ya kadang-kadang gitu kan. Tapi kan pada akhirnya ya ini diriku loh, nggak mungkin selamanya kita membenci dirinya kita gitu kan, nggak mungkin kita selamanya mau baku hantam sama diri kita gitu lah. Yang mau dilawan diri sendiri lah, kayak gimana itu kan gitu ya. Orang gila sekalipun dia tidak selalu itu ya, orang gila akut gitu ya, mukulin diri sendiri, coba mencederai diri sendiri, kan tidak selalu ya. Akan ada masanya ya dia tenang dengan dirinya dia. Begitulah. Begitu juga lah model koneksinya Pisces sama si selingkuhannya ini gitu ya. Jadi yang kayak bisa sama-sama saling paham gitu ya, kapan bisa secara intuitif ini ya, kapan untuk rujuknya, kapan untuk bertemunya, kapan untuk berinteraksinya, kapan untuk bersamanya. Secara intuitif itu tuh ngerti-ngerti aja mereka berdua gitu ya. Nah jadi secara garis besar hubungan ini mau lagi komunikasi atau tidak, mau memang lagi intens bertemu atau tidak gitu ya. Ini tuh ya kalau dilihat
garis besarnya ya baik-baik aja hubungan mereka berdua ini, gitu aja, ya baik-baik aja, gitu. Laura nggak akan pisah kok, nggak akan pisah sampai urusan maut dulu ya. Datang dulu malaikat maut itu mencabut salah satunya, baru ini tuh lepas dalam kehidupan dunia fisik. Gitu. Tapi tetap akan menyala di dalam hati. Gitu. Siapapun yang masih bertahan di dunia ini, ya pada akhirnya nanti di ujung sana, ya tetap yang sudah pergi duluan masih akan dicintai, disayangi di dalam diri. Nah begitu ya. Jadi kalau Mari bilang ini tuh hubungannya ya masih bagus-bagus aja ini, gitu ya, masih bagus-bagus aja, masih oke-oke aja. Ngobrol ya nampaknya obrolan agak kurang gitu ya, obrolan agak kurang, chattingannya agak kurang gitu ya, ketemunya mungkin juga agak kurang, tetapi itu tuh tidak dianggap sebuah problem, nggak dianggap sebagai sebuah permasalahan gitu ya. Karena ya tahu aja, habis ini kami baikan kok, habis ini kami sayang-sayangan lagi kok, gitu ya. Udah mengerti ya polanya berkehidupan ini tuh ya, menjalin cinta dalam kehidupan ini tuh ya begitu, ya ada tawurannya, ada memang masa yang satu harus fokus pada diri sendiri, pada kehidupan pribadi, ya yang lain di situ tuh bisa ya nggak berontak juga, ya paham, oh iya dia lagi butuh tuh misalnya ngapain gitu ya, dia lagi butuh tuh atensinya dia arahkan kemana gitu. Nah jadi tidak terlalu dikomplain gitu ya, paling pun kalau dibilang ih kamu ini nggak nelfon aku, ya itu tuh bukan dengan nada benci gitu ya, tapi hanya sebatas kayak mengingatkan, nah di situ aku kangen nih sama kamu gitu ya, habisnya kamu nggak dateng gitu, kamu nggak chatting aku, kamu nggak telepon aku, nah paling ya seperti itu aja gitu ya. Oke, jadi ya itu beberapa secara komunikasi agaknya kurang lancar gitu ya, pertemuan agaknya belakangan hari atau nanti sebentar lagi di depan sana berkurang gitu ya, bisa sampai beberapa minggu ini ya, beberapa minggu nanti di depan sana nggak ngobrol-ngobrol, nggak chatting gitu ya, paling-paling ya kalau obrolan chattingan pendek-pendek aja gitu ya, sebatas kayak mencolek-colek aku masih ada di sini ya, paling hanya sebatas di situ, ndak yang saling bertukar kabar, kamu ngapain di sana, kita jalan yuk, kita gini yuk, gitu ya, menghabiskan durasi yang panjang untuk bercengkrama. Memang nampaknya di sini tuh tidak, tapi ya keduanya menganggap bahwa itu hal yang biasa aja, tidak dipikirin sampai mumet, sakit kepala, bikin sakit jiwa gitu ya, nampaknya Mari tidak. Oke baik, jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Scorpio, Virgo, Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, masuk energi dari Capricorn di sana, hadir energi dari Sagittarius, Gemini hadir. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.